Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian teks eksposisi, kemudian unsur-unsur teks eksposisi dan pola pengembangan teks eksposisi. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang menyimpulkan isi teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menyimpulkan isi teks eksposisi berdasarkan gagasan umum dan gagasan khusus dengan tanggung jawab dan percaya diri. Kemudian, yang kedua, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menganalisis jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umum dengan percaya diri. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sebuah paragraf. Di dalam sebuah paragraf itu ada yang namanya gagasan umum dan ada yang namanya gagasan pendukung. Gagasan umum bisa kita sebut juga dengan gagasan pokok, gagasan utama, atau ide pokok, yaitu suatu gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Jadi gagasan pendukung ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia berada di belakang dari gagasan umum. Oke, kemudian jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Ada 3. Yang pertama ada paragraf deduktif, yang kedua ada paragraf induktif, dan yang ketiga ada paragraf campuran. Oke, kita bahas yang pertama yaitu paragraf deduktif. Adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Untuk lebih mudah kita dalam mengingat jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya, kita singkat saja dengan paragraf A, yang berarti paragraf awal. Ya, karena gagasan utamanya itu terletak di awal paragraf. Kemudian yang kedua itu ada paragraf induktif. Adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Nah, untuk paragraf induktif ini kita singkat dengan paragraf B, yang berarti paragraf bawah. Kemudian yang ketiga yaitu paragraf campuran, adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, untuk paragraf campuran ini kita singkat dengan paragraf C. Nah, jadi lebih mudah kan untuk kita mengingat dan memahami jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Kita singkat dengan paragraf A, B, C. Paragraf awal, paragraf bawah, dan paragraf campuran. Paragraf awal berarti paragraf deduktif. Paragraf bawah berarti paragraf induktif, dan paragraf campuran ya berarti paragraf campuran. Seperti itu. Sampai di sini kalian sudah paham? Oke, kita lanjut ke materi tentang langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Langkah yang pertama tentu kita harus membaca atau mendengarkan terlebih dahulu teks eksposisi itu dengan seksama. Kemudian yang kedua, mencatat isi pokok teks eksposisi. Nah, isi pokok teks eksposisi ini merupakan gagasan umum atau gagasan pokok dari teks eksposisi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu merangkaikan isi pokok teks menjadi sebuah simpulan. Nah, ini disajikan contoh teks eksposisi. Mari kita baca bersama-sama. Membuang sampah sembarangan masih menjadi kebiasaan buruk sebagian masyarakat. Mereka tidak malu ketika membuang sampah sembarangan. Misalnya membuang sampah di taman, di pasar, bahkan di jalan.
Mereka juga tidak merasa risih dengan pemandangan yang tidak indah karena banyaknya sampah. Mereka juga tidak peduli dengan aroma yang menyengat. Namun, lama-kelamaan dampak dari sampah tersebut mulai terasa. Ketika musim hujan, terjadi banjir akibat sampah yang menghambat aliran sungai. Nah, sekarang kalian amati, kalian cermati. Menurut kalian, dari contoh teks eksposisi ini, di manakah letak gagasan utamanya? Awal, bawah, atau campuran? Betul. Letak gagasan utamanya itu berada di awal. Nah, kalau yang letak gagasan utamanya di awal berarti disebut dengan paragraf apa? Ya, paragraf deduktif. Ya, awal berarti deduktif. Nah, dengan contoh yang disajikan berikut, semoga dapat membantu kalian dalam lebih memahami materi tentang teks eksposisi, khususnya tentang gagasan umum dan gagasan pendukung. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar atau silakan tuliskan pertanyaan kalian di WA grup. Boleh juga dikirim email pada email pribadi Ibu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.